Halo Bang Bro. Negara Rusia tidak hanya terkenal sebagai negara adidaya dengan segudang teknologi canggihnya, namun kerap dikenal juga dengan wanita-wanita cantik yang ada di negara tersebut. Wanita Rusia memang sudah terkenal dengan kecantikannya yang tak terbantahkan. Bahkan mungkin sebagian orang akan setuju untuk menjadikan mereka sebagai wanita tercantik di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Rusia memiliki beragam etnis yang mendiami negara tersebut, yang membuatnya memiliki standar kecantikan dapat berbeda pada satu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang pertama adalah wajah imut wanita Rusia, yang cenderung memiliki tulang pipi yang lebih tinggi. Kemudian, tinggi rata-rata wanita Rusia itu sangatlah ideal dan membuatnya menjadi ramping dan terlihat menarik. Alasan selanjutnya adalah wanita Rusia bisa disebut sebagai wanita paling modis di dunia. Mereka mengikuti perkembangan tren yang sedang terjadi di dunia fashion. Wanita Rusia tahu cara memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh mereka dan menggabungkan beberapa pakaian dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Walaupun mungkin wanita Rusia suka menggunakan berbagai merek fashion terkenal, namun mereka tidak terlihat vulgar dan berpakaian elegan serta berselera tinggi. Selain itu, Rusia juga termasuk menjadi negara dengan layanan kecantikan paling maju dibandingkan negara lainnya. Layanan kecantikan di Rusia memiliki banyak variasi dari layanan make up, tata rambut, hingga layanan kuku. Tak sampai di situ, wanita Rusia juga memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Dan satu hal lagi adalah fakta bahwa mereka memikirkan pendidikan. Di Rusia sendiri sudah menjadi tradisi bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian kehidupan sehari-hari wanita Rusia yang cukup penting. Mereka cantik, menawan, dan juga cerdas. Tapi, alih-alih mencari pekerjaan lain yang dianggap sulit dan harus melewati pendidikan yang lama dan menguras tenaga dan biaya, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan kecantikan mereka dengan mengikuti kelas modeling untuk menggapai cita-cita mereka sebagai seorang model. Tampil sempurna di hadapan banyak orang tentu akan membuat mereka semakin percaya diri dengan kecantikan yang dimiliki. Sayangnya di balik hingar-bingar dunia modeling, ada banyak sisi gelap yang tidak orang ketahui. Contohnya saja saat setiap model dituntut untuk memiliki tubuh ramping, berat ideal. Tentu bukan rahasia umum lagi jika menjadi seorang model dituntut memiliki fisik yang sempurna dan harus mengikuti standar kecantikan yang ada. Misalnya, harus bertubuh ramping, bermata biru, dan berambut pirang. Namun, tak jarang juga standar kecantikan Rusia harus memiliki mata coklat dan rambut berwarna gelap. Semua standar itu kadang membuat model merasa tersiksa dan harus mengorbankan kesehatannya. Bahkan banyak dari mereka ini harus memiliki masalah lambung karena makanan yang tidak teratur, bahkan menyetop konsumsi gula dan garam. Karena bagi mereka, tubuh model adalah bagian intim yang harus dijaga agar tetap ideal. Dokter juga bersedia untuk memberikan surat keterangan palsu yang menyatakan model dalam keadaan sehat dan bisa berjalan di atas runway. Dokter seringkali dibayar untuk berbohong mengenai kesehatan model daripada mengubah standar tubuh mereka. Ini terjadi kebanyakan di Amerika Serikat dan negara-negara barat. Dalam sebuah film dokumenter berjudul Girl Model, seorang anak berusia 13 tahun bernama Nadia direkrut sebagai model. Nadia melepas semua pakaiannya di belakang panggung sebelum tampil di catwalk. Model-model dalam film dokumenter itu tidak diizinkan memiliki privasi. Dan itu artinya semua orang di belakang panggung termasuk penata gaya, fotografer, desainer, boleh melihat tubuh telanjannya. Tahun 2013, Departemen Tenaga Kerja di New York telah membuat aturan untuk melindungi hak-hak model anak, termasuk privasi. Model anak termasuk privasi. Banyak model yang terpaksa harus menjalani prosedur pembedahan kecantikan yang diisyaratkan oleh agensi mereka. Ya, tentu kesempurnaan fisik adalah penunjang karir yang paling utama bagi para model. Berbagai jenis operasi plastik harus mereka jalani agar bisa tetap berkarir dalam dunia modeling. Selain itu, mereka juga sering mengalami hal-hal buruk di belakang panggung. Karena kecantikan yang mereka miliki, kadang mereka harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan dari orang-orang belakang layar.
Banyak kasus yang terungkap jika model mengalami pelecehan seksual saat mereka tidak tampil di atas catwalk. Seperti yang dialami oleh seorang model yang dilecehkan saat sesi foto oleh CEO perusahaan. Mereka dipaksa berpose bugil atau setengah telanjang dan membujuk mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan kerja. Kadang pelakunya juga menganggap hal tersebut lumrah terjadi bahkan di industri modal manapun. Dan banyak agensi-agensi atau pihak lain yang juga melakukan praktik serupa. Bukan cuma soal tubuh, ternyata honor model tergolong kecil. Di balik make up yang sempurna dan pakaian yang super mahal, dan gaya hidup seorang supermodel yang terkenal mewah, bahkan tidak jarang mereka dianggap berasal dari keluarga yang kaya raya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Hanya ada segelintir orang yang mampu mencapai titik tertinggi dan memperoleh kekayaan. Namun sisanya tak dapat mewujudkan impian mereka untuk hidup bergelimang harta dari pekerjaan sebagai seorang model profesional. Hidup seorang model yang meniti karirnya dari awal akan melalui proses yang amat panjang. Ketika karirnya dari awal akan melalui proses yang amat panjang. Biasanya model muda akan menyewa satu kamar yang diisi oleh 4 hingga 6 orang hanya untuk sekadar tidur. Jika mereka tinggal bersama agensi, maka mereka harus membayar lebih banyak lagi. Bisa dibebankan 5 kali lipat dari harga sewa tempat tinggal di pasaran. Model yang sudah terperangkap oleh agensi nakal tak akan bisa pergi kemana-mana. Sebab utang mereka terhadap agensi kian menunggak karena biaya tempat tinggal yang mahal dan pendapatan yang tak seberapa membuat mereka harus terus bertahan dengan agensi itu. Gaya hidup glamor yang selalu ditampilkan itu bukan berarti pendapatan mereka memang fantastis. Terkadang untuk menunjang eksistensi dan demi bisa terkenal, para model dengan pendapatan minim ini melakukan hutang sana-sini. Semua untuk membayar baju-baju dan restoran mewah mereka. Sayangnya sangat sulit bagi model untuk lepas dari belenggu ini. Rata-rata lingkungan kerja mereka menuntut gaya hidup dengan biaya super tinggi. Jika selama ini jalan utama untuk menjadi model adalah lewat agensi, maka ada cara lain yang sebetulnya bisa dilakukan sebelum mendapat kontrak dari sebuah brand atau merek terkenal. Lewat sosial media, seorang model juga mampu memasarkan dirinya sendiri. Banyak calon model yang kini memilih Instagram sebagai wadahnya. Dengan memposting foto dan video menarik, akan ada banyak merek-merek terkenal yang menghubungi mereka. Tapi dari banyaknya sisi kelam itu, yang paling mengejutkan adalah kehidupan mereka yang sangat dekat dengan obat-obatan terlarang. Ada stereotip yang mengatakan bahwa model mengendus kokain agar tetap menjaga tubuh mereka tetap kurus. Bukannya ini bukan hanya omong kosong belaka. Seorang model perempuan ada yang melakukan hal itu. Bukan hanya rokok, mereka sengaja mengonsumsi obat-obatan terlarang agar dapat menjaga ukuran tubuhnya. Model pun juga dikenal sangat aktif dalam urusan dunia malam. Datang ke gelap malam dan berpesta-pesta dengan alkohol atau narkoba. Sebuah hal yang sudah jadi rahasia umum dan merupakan salah satu penyebab banyak model yang depresi. Rupanya menjadi seorang model pun juga punya batas usia maksimal. Hingga mereka dianggap punya tanggal kadaluarsa juga, model biasanya memulai karirnya di usia belasan tahun dan karirnya akan berhenti di 30-an. Banyak garis-garis yang meninggalkan pendidikan SMA dan kuliah demi bisa mengejar karir modeling, lalu tidak punya bekal apapun saat dia pensiun. Padahal persaingan dunia model sangatlah ketat. Memang ada peluang bagi wanita yang lebih tua, namun tidak banyak. Karena ketatnya persaingan dunia model, mereka bisa saja melakukan apapun untuk bisa tetap eksis ataupun mendapatkan upah yang banyak dari pekerjaan mereka. Mereka biasanya akan ditawari pekerjaan lain yang gajinya lebih menjanjikan. Mereka akan dengan mudah masuk perangkap dan menyetujui tawaran tersebut tanpa memikirkan akibat apa yang akan mereka alami. Setelah menyetujui tawaran, mereka akan dibawa ke negara lain seperti Arab Saudi, Turki, dan Dubai. Bahkan banyak juga di antara mereka yang dinikahkan dengan kalangan sultan meski usianya masih sangat muda. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar.
Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.